Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang wajib mensyukurinya. Agama tidak melarang kita untuk jatuh cinta, karena cinta itu memang fitrah yang tumbuh di setiap insan. Namun, kamu juga perlu tahu kalau cinta itu adalah rasa, sesuatu yang memang tidak dapat dipaksakan. Bersiaplah, jika suatu saat kamu gagal dalam menumbuhkan dan menjaga cinta itu, kamu juga harus siap menerima konsekuensinya. Akan tiba saatnya kamu menemukan masa-masa suram, masa di mana kamu harus rela melepaskan cinta itu dari genggamanmu dan rela melepaskannya pergi bersama seseorang yang dia cintai. Jika kamu yakin dia bisa lebih bahagia bersama orang lain, so why not? Inilah saatnya kamu melepaskannya, rela dan ikhlas. Itulah implementasi cinta yang tulus darimu. Sedih, sakit, mungkin iya, tapi tak perlulah larut terlalu lama dalam hal-hal kayak gitu. Buang-buang waktu, tahu gak sih? Segeralah move up, fokus memperbaiki diri, dan ini bisa memacu semangatmu untuk melakukan perubahan yang jauh lebih baik dari dirimu. Buktikan padanya kalau kamu pun juga masih bisa bahagia tanpanya, dan katakan, I'm fine. Anggap saja itu adalah cara Allah menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak pantas untuk kamu pertahankan untuk saat ini. Percaya aja deh, jika berjodoh kamu akan dipertemukan kembali dengannya, dan jika dia bukan jodohmu, Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Allah akan menggantikan dengan seseorang yang setia mendoakanmu di atas sajadah cinta, merindukanmu dalam keheningan malam, memperhatikanmu diam-diam setiap waktu, menyayangimu dalam bentuk yang tersirat dan mencintaimu dengan ketulusan hatinya hanya semata-mata karena Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi kegalauan karena putus cinta. Namun sebelum kita lanjut, kami ingatkan untuk Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada banyak video motivasi hidup cara Islam yang bisa Anda temukan di channel ini. Sahabatku, ini cara yang bisa Anda lakukan saat galau. Yang pertama, yakin dengan ketetapan Allah. Sebagai muslim, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggalkan seseorang juga bisa jadi ketetapan Allah yang terjadi pada kita. Meski kita membenci rasa yang muncul dari kehilangan, kita harus yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang kedua, memohon kekuatan kepada Allah. Ketika Allah menarik nikmat yang tidak disukai Allah, maka secepatnya Allah akan menarik nikmat yang Anda sedang rasakan. Salah satunya adalah nikmat menyayangi seseorang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak ada yang salahnya menyayangi seseorang, namun ketika rasa sayang itu melebihi sayang kepada Allah, maka jelas hal itu tidak baik. Untuk melupakan seseorang menurut Islam yang pertama adalah teruslah memohon kekuatan kepada Allah. Kekuatan di sini adalah upaya dan tekad untuk benar-benar melupakannya. Selanjutnya yang ketiga, memperbanyak salat sunnah dan membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 8, bahwa dengan mengingat Allah saja hati akan menjadi tenang. Saat kita melupakan seseorang, pasti hati kita sakit, dan obat sakit hati sesungguhnya adalah dengan kembali mendekat kepada Allah, sang pemilik hati manusia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperbanyak salat sunnah dan membaca ayat suci Al-Quran. Dengan menyertakan Allah dalam segala usaha dan berjuang kembali mendekat kepadanya, Allah akan memudahkan keinginan Anda untuk melupakan seseorang. Selanjutnya yang keempat, membaca doa Ummu Salamah. Perpisahan memang menjadi sebuah hal yang menyedihkan atau bisa dibilang musibah. Namun itu bukan berarti menjadi hal yang buruk. Untuk melupakan seseorang, Anda dapat melakukan doa dengan doa Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah ketika ditimpa musibah, dan berikut isi doa tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah,
berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik daripada musibah ini. Baca doa ini setiap selesai salat wajib ataupun sunnah. Semoga dengan bersabar, percaya kepada Allah, dan tetap ikhlas, semoga Allah tetap memberikan kita semua kebahagiaan yang lebih baik dan lebih tenang lagi dibanding sebelumnya. Lalu yang kelima, zikir dan istighfar. Selain berdoa, ada pula cara melupakan seseorang secara islami dengan zikir dan istighfar. Berzikir merupakan sebuah ibadah ringan yang sangat disukai oleh Allah. Berzikir juga menjadi salah satu cara manusia bersyukur atas rezeki dan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang sering berzikir memiliki hidup yang lebih tenang dan pribadi yang lebih sabar. Saat seseorang membuat kita terluka, maka perasaan sakit dan marah akan berkumpul di hati dan pikiran kita. Namun semua hal itu merupakan hal yang sangat disukai oleh setan. Maka untuk melawan hal tersebut, kita bisa rajin melakukan zikir. Dengan berzikir, hati lebih tenang dan damai, sehingga kita lebih mudah memaafkan dan melupakan seseorang yang menyakiti kita. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, itulah cara mengikhlaskan seseorang karena Allah. Dan silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.